Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham yang lagi murah dan sebenarnya dividennya cukup besar, yaitu saham BJBR. 5 tahun terakhir saham ini turunnya cukup signifikan, mencapai 39%, dan secara year to date pun sudah turun lebih dari 13%. Bagaimana prospeknya? Ini yang akan kita bahas, dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online, seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Kenapa BJBR ini terus turun dari waktu ke waktu? Nah, ini kita bisa lihat bahwa secara kinerja, BJBR itu sebenarnya sedang mengalami penurunan. Pada tahun buku 2023, itu net income-nya turun sekitar 22,8%. Pada 2023 lalu, laba bersih BJBR itu hanya sekitar 1,7 triliunan, yang mana sebelumnya itu biasanya bisa mencapai lebih dari 2 triliun. Nah, kalau kita lihat pun, sebenarnya penurunan laba BJBR di 2023 itu menjadikan labanya turun cukup lumayan, bahkan mendekati seperti saat pandemi atau mungkin 2019 lalu. Sehingga hal itulah yang membuat kinerja harga sahamnya tidak terlalu menarik. Seperti apa kinerja BJBR di Q1 2024? Sayangnya BJBR masih melanjutkan tren penurunan laba bersih. Pada Q1 2024, net income-nya turun 1,99%, yang mana mereka baru membukukan laba bersih itu sekitar 364 miliar rupiah. Kalau kita setahunkan, bahkan mungkin laba ini bisa lebih rendah dibandingkan 2023 lalu. Ini kita bisa lihat untuk pendapatan bunga dan syariah neto itu mencapai 1,62 triliun, turun tipis dibandingkan pada Q1 2023 lalu. Nah, secara laba bersih pun juga penurunannya cukup lumayan. Kalau kita lihat di sini, untuk laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu sekitar 306 miliar rupiah, secara EPS pun hanya sekitar 34,6 rupiah. Ini juga turun dibandingkan pada tahun 2023 lalu. Kalau kita setahunkan, EPS dari BJBR itu mungkin hanya akan mencapai sekitar 136 rupiah. Nah, bagaimana dengan potensi pertumbuhan bisnisnya? Kalau kita lihat dari segi kredit yang disalurkan oleh BJBR itu sebenarnya mengalami pertumbuhan. Terlihat bahwa kredit yang mereka berikan itu mencapai 119,8 triliun. Tumbuh cukup lumayan dibandingkan pada Q1 2023 yang waktu itu sekitar 114,3 triliun. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk rasio-rasio perbankannya, secara asset quality di Q1 2024 sebenarnya ada penurunan yang terjadi. Karena pada Q1 2024 itu NPL gross dari BJBR mencapai 1,4%. Walaupun ini masih tergolong rendah kalau kita compare dengan berbagai bank lain, namun ini justru naik dibandingkan Q4 2023 lalu. Kemudian kalau kita lihat dari segi rasio seperti ROA ataupun return on equity itu juga mengalami penurunan. Jadi inilah satu notice untuk saham BJBR sebenarnya. Nah, di bulan Maret 2024 ini, Kanala baru saja merilis e-book berjudul 30 saham bagus dividen besar 2024. Untuk kamu yang ingin membaca e-booknya, kamu bisa dapatkan melalui link di deskripsi video ini. Dan melalui e-book ini kamu bisa menemukan deretan saham-saham bagus dengan dividen besar, serta bisa juga belajar dividen investing untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk pembelian e-book, kamu bisa WhatsApp langsung ke Kanala atau bisa cek link di deskripsi video ini. Dan ini detail dari materi e-booknya ya. Nah, bagaimana dengan valuasi prospek dan potensinya di 2024? Kalau kita lihat, ketika video ini dibuat, PBV dari BJBR itu sekitar 0,65 kali. Menurut Kanala ini sudah tergolong valuasi yang murah. Sekalipun ada penurunan kinerja yang dialami BJBR, namun karena sahamnya sudah terkoreksi cukup lumayan, kita yakin bahwa potensi penurunan BJBR akan lebih terbatas. Nah, Kanala perkirakan di setahunkan itu laba BJBR mungkin akan mencapai 1,4 sampai 1,5 triliun. Ini kemungkinan akan drop dibandingkan tahun 2023, sehingga terdapat potensi penurunan nilai dividen. Di sisi lain, kalau kita lihat NPL-nya BJBR ini sedang mengalami kenaikan, sehingga mungkin pencadangannya akan bertambah dan bisa menekan profit mereka. Secara yield dividen, saham BJBR sebenarnya tergolong masih cukup menarik, yaitu yield dividen mereka bisa mencapai 8,2%. Nah, dengan kombinasi valuasi yang murah dan dividen yield yang cukup tinggi, walaupun memang nanti akan ada penurunan laba, kita perkirakan BJBR masih bisa di-hold dan menjadi pilihan khususnya untuk investor long term yang mau dividen investing. Dan BJBR ini juga termasuk di dalam portofolio Kanala. Kalau kamu mau lihat lebih detail, bisa cek playlist video ini, linknya ada di deskripsi ya.